Hai hai hai, apa kabarmu hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Selamat datang di channel Sasmi. Mari belajar untuk negeri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe pada channel ini. Perkenalkan, saya Sasmi Rawati dari SD Negeri 179 Tanah Beru, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini kita akan membahas topik keempat dari pelatihan mandiri seri Semangat Guru Jilid 2, yaitu empati dan perencanaan materi pembelajaran. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi pembelajaran tentang topik empati dan perencanaan materi pembelajaran. Seberapa paham saya terkait materi yang ada pada topik tersebut. Dan pada topik ini disediakan 3 pertanyaan yang wajib kita jawab. Yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Dan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar dalam menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Pada topik keempat mengenai empati dan perencanaan materi pembelajaran, ada beberapa hal baru yang dapat kita pelajari, di antaranya pengertian dari empati itu sendiri, dan cara mengenali situasi dengan empati, kemudian bagaimana kita bisa mengasah empati kita, dan yang terakhir, cara menerapkan empati ini agar bisa efektif. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun pada saat yang bersamaan, tetap terpisah dan menjadi diri sendiri. Ada 2 faktor penyebab terjadinya empati, yaitu faktor kognitif adalah pemahaman nuansa emosi, contohnya marah, bahagia, dan sebagainya. Yang kedua, faktor afektif adalah memahami apa yang dirasakan orang yang mengalami kejadian tersebut. Ketika ada seseorang yang ingin bercerita kepada kita, baik itu anak, sahabat, pasangan, ataupun orang tua kita dapat mengasah rasa empati kita dengan cara memberikan respon yang sesuai, hindari gangguan, ajukan pertanyaan, parafrasi, tidak memotong pembicaraan, dan melakukan transisi peran, dan yang terakhir, kontak mata dengan dia. Sebagai seorang guru, kita dapat mengenali situasi dengan cara berempati. Yang dapat kita lakukan antara lain, renungkan emosi apa saja yang pernah Anda alami, dan renungkan dan tuliskan keadaan di luar diri Anda yang terjadi pada orang lain. Mengenali situasi dengan empati juga dapat dilakukan kepada peserta didik kita. Antara lain, minta murid renungkan emosi apa saja yang pernah dialami, dan meminta murid menuliskan keadaan di luar dirinya yang pernah terjadi pada orang lain. Penerapan sikap empati ini dapat efektif jika kita bisa melakukan 4 hal berikut. Yang pertama, melatih nuansa emosi, baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun peserta didik kita. Yang kedua, melihat kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menampilkan sikap mendengar yang aktif. Hal ini merupakan perwujudan empati yang sesungguhnya. Dan yang keempat, mencari rekan yang dapat serius mendukung kemajuan Anda. Untuk keberhasilan sikap empati ini, kita memerlukan sebuah komitmen. Lembar aksi 1 pada topik empati dan perencanaan materi pembelajaran membantu kita melatih rasa empati kita karena melatih pemahaman tentang emosi yang terjadi pada seseorang di luar kita, melatih diri untuk mendengar yang aktif, dan merancang kegiatan monitoring untuk mencapai tujuan yang telah disusun.
Ada 3 tips yang dapat kita lakukan dalam menerapkan sikap empati dan perencanaan materi pembelajaran. Antara lain, memahami keresahan murid dalam belajar. Kita sebagai pengajar perlu peka terhadap situasi peserta didik. Amati emosi saat mereka belajar dengan aktivitas tertentu. Diskusikan minat dan perasaan apa yang ingin dimunculkan dalam belajar. Kemudian menggunakan permainan dengan tingkat kesulitan untuk memetakan kebutuhan murid. Permainan memberikan rasa menyenangkan dan menantang bagi peserta didik. Guru tidak perlu membuat permainan yang baru, bisa menggunakan permainan sederhana yang sering kita mainkan. Buat tingkat kesulitan supaya bisa memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, memperkuat relasi antara guru dan murid. Guru perlu mendengarkan aktif kesulitan peserta didik, menyelesaikan tantangan di tugas. Peserta didik akan punya kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga akan lebih mudah memberikan bantuan ke peserta didik. Mari ikuti pelatihan mandiri seri Semangat Guru Jilid 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka, agar bisa belajar lebih jauh mengenai topik empati dan perencanaan materi pembelajaran. Sampai di sini pembahasan saya mengenai materi empati dan perencanaan materi pembelajaran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam guru hebat.